Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang keterampilan dasar komunikasi. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar psikologi umum tentang apa itu gejala kognitif, gejala afektif, gejala campuran, bahkan gejala konatif juga sudah dipelajari. Hari ini kita akan menuju kepada tugas akhir kita, yaitu belajar mendengarkan atau menjadi konselor maupun konseli, atau menjadi psikolog maupun klien. Nah, salah satu alat yang harus kita punya adalah keterampilan kita dalam berkomunikasi dan juga mendengarkan. Maka hari ini kita akan fokus pada mempelajari teknik-teknik apa saja yang harus dimiliki oleh pendengar atau klien atau psikolog begitu untuk bisa mendengarkan atau motivational interviewing kepada konseli kita. Oke, yang pertama ada karakteristik konselor atau pendengar yang harus dimiliki. Apa sih karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor atau pendengar? Pertama, empati. Saya sudah sering singgung ini. Apa sih empati itu sebetulnya? Empati adalah ketika kita mendengarkan, kita memahami apa yang sedang dirasakan oleh klien. Biasanya momennya adalah atau kalimat yang biasa terucap adalah ketika aku mengalami hal itu kayaknya aku juga akan sedih gitu. Atau ketika aku mengalami itu, aku paham banget kok kondisinya pasti itu sulit ya buat kamu, gitu. Nah, itu adalah empati. Genuine adalah salah satu karakteristik konselor atau pendengar, di mana dia betul-betul asli antara zahir dan batinnya betul-betul memang ingin mendengarkan konseli, ingin betul-betul hadir, kalaupun mendukung ya betul-betul mendukung zahir batin, bukan fake gitu ya kepada konsel kita gitu. Nah, yang ketiga ada unconditional positive regard. Ini yang mungkin agak sulit ya, menerima tanpa syarat kehadiran konseli kita. Misal kita udah punya memori sama dia, ini anak kayaknya rebel banget begitu. Tapi pada saat kondisi dia memang ingin didengarkan, maka memori-memori buruk kita tentang dia harus dibuang. Kita harus betul-betul menerima dia tanpa syarat. Antum saja memilih-milih orang yang mau didengarkan, yang mau mendengarkan kalian. Kenapa kalian nggak cerita ke sama semua orang? Karena untuk memilih orang-orang yang mendengarkan kalian dengan apa adanya, dan kamu memilih orang-orang yang betul bisa menerima kalian apa adanya. Nah, itu sama dengan unconditional positive regard. Orang memberikan kenyamanan kepada konseli sehingga dia tahu bahwa yang mendengarkan saya adalah orang yang tidak judgmental kepada saya. Dia terima kekurangan saya. Begitu. Nah, selanjutnya, teknik yang tidak kalah penting di dalam mendengarkan itu adalah attending. Ini kemarin kalau gejala campuran masih ingat, ada namanya attending atau perhatian, di mana pada saat kita perhatian tidak hanya aspek kognitif saja, akan tapi ada aspek emotif. Nah, biasanya dari segi duduknya itu berhadapan, tidak tidak apa judgmental kayak anda mau apa gitu ke sini. Nggak seperti itu, tapi betul-betul ramah, menerima konseli dengan apa adanya begitu ya. Kemudian dari tidak misalnya matanya itu tidak yang ketus gitu ya. Attending itu begitu, betul-betul memperhatikan secara mata kita, pendengaran kita, fokus hanya pada konseli, bukan sambil main HP. Oh iya nanti gini aja. Iya udah gitu. Ah, bukan seperti itu. Atau sambil cerita sambil ngeliatin orang, diceritain temennya sambil iya sih gitu. Jadi pandangannya bukan pada si konseli gitu. Nah, itu bukan disebut attending. Attending betul-betul hadir untuk si konseli. Sulit sepertinya. Tapi kalau dilatih, pasti bisa. Dan menghasilkan kenyamanan bagi si konseli itu. Coba kalau nggak percaya. Next, ada opening. Saat kita ngobrol sama orang lain, kan biasanya basa-basi yang basi ya.
Nah, tapi kalau ini basa-basi yang isi. Contoh, kita membuat dia nyaman dengan nanya kabar, dengan nanya kondisi gitu ya. Kadang orang-orang yang terlalu kering gitu ya, kering dalam tanda kutip, nggak pernah diperhatiin. Ketika ditanya gimana kabarnya saja, itu sudah sangat bahagia loh. Sudah, ini benar-benar apalagi genuine maksudnya tidak kok fake, tidak kok cuman bahasa orang Jawa tuh bisa bilang abang-abang lambe atau cuman mau basa-basi yang basi tadi gitu. Tapi betul-betul kita mau tanyakan kondisi dia. Karena perspektif konselor itu harus saya happy, saya bahagia mendengar kabar gembiramu. Nah, saya harus konselor itu harus begitu. Sehingga opening ini mencoba untuk membuat dia nyaman terlebih dahulu. Kalau buaya darat aja kan ada ininya ya, ada basa-basinya gitu. Misalnya kayak, "Udah makan belum?" Gitu kan ya. Itu buaya darat. Apalagi orang yang membantu kamu di dalam menyelesaikan persoalan. Itu perlu ada approaching melalui opening ini gitu. Sehat kabarnya, sekarang lagi sibuk apa? Gitu. Itu adalah bentuk-bentuk membangun komunikasi pada awal perjumpaan. Nah, yang ketiga, ada acceptance atau penerimaan. Biasanya berupa anggukan atau pandangan penuh perhatian, mimik. Ini memang tidak bisa dikata-katakan, disampaikan secara kata-kata begitu penerimaan ini biasanya lebih kepada anggukan, oh begitu ya, gitu ya, oh I see gitu. Minim, minim mungkin dengan kata-kata, tapi saat kita genuine, kita betul-betul bisa accept dia, gitu ya. Dengan segala macam persoalan dia, rebel-rebelnya dia, kita terima. Nah, kemudian confident. Nah, saya pernah punya pengalaman teman-teman. Jadi kemarin anak Robito itu bercerita, gitu ya, dan ya saya laki-laki punya harga diri yang tinggi untuk bercerita, mana mungkin bisa bercerita gitu. Tetapi akhirnya meskipun awalnya itu belok kanan dulu mau cerita ini, mau cerita ini, mau cerita ini, masih bingung mana yang mau diceritakan. Nah, saat kondisi-kondisi seperti itu, kita perlu memberikan em, jaminan, garansi bahwa just believe me, saya akan bercerita, saya akan menjaga apapun yang kamu sembunyikan, apa yang menjadi rahasiamu, dan itu akan terjamin kerahasiaannya gitu ya. Nah, ini bagi perempuan, bagi cewek-cewek penting sekali karena biasanya perempuan itu kan ember gitu, butuh garansi bahwa ingat ya, cerita ini nggak akan sebar kemana-mana ya gitu. Nah, ini perlu sekali menyampaikan itu. Biasanya awal-awal mungkin dia agak ragu-ragu bercerita si konseling karena barang itu pertama kali dia bercerita. Nah, maka perlu kamu sampaikan. Mungkin ini pertama kali kamu akan menceritakan kisahmu tentang tenang saja. Saya punya kode etik bahwa akan menjaga kerahasiaan, maka bercerita saja. Ya, don't worry. Nah, gitu. Oke, next. Structuring. Seringkali kita ngobrol sama orang kemana-mana ngalor ngidul gitu ya. Tapi nggak tahu functionnya, tujuannya, purpose-nya. So, structuring dibutuhkan. Untuk make sure, misalnya tadi dia sudah bercerita banyak hal. Tapi dalam sesi ini kita bahas yang mana ya? Mana yang kira-kira mau kita selesaikan dulu ya? Apa ya yang mau akan kamu sampaikan hari ini? Gitu. Itu dari segi aspek dan tujuan. Topik dan tujuan, sorry. Dari segi waktu, pembatasan segi waktu, misalnya kalau hari itu untuk punya sesi lain dengan orang lain misalnya, maka bisa pembatasan waktu. Nanti kita bercerita sampai misalnya 1 jam ya, karena setelah itu kami ada meeting dengan bapak pengasuh misalnya seperti itu. Oke, restatement. Apa itu restatement? Pengulangan. Maksudnya sudah. Misalnya, di awal-awal cerita dia masih ragu-ragu. Ana tuh sebetulnya cemas, Ustazah. Oke, cemas yang seperti apa yang dimaksudkan? Nah, itu cemas. Tadinya si konselor kan bilang cemas. Nah, cemas yang seperti apa yang dimaksudkan? Nah, itu untuk apa tujuannya? Untuk menggali lebih lanjut kecemasan yang seperti apa?
diceritakanlah melalui restatement yang dilakukan oleh konselor yang tadi, gitu. Sehingga mengupas data itu lebih dalam in-depth interviewing, begitu. Nah, ini juga penting, reflection of feeling. Jadi, reflection of feeling adalah pemantulan perasaan. Misal, pada saat konseling menceritakan, aku benci banget sama ayahku, tapi aku apalagi ibuku juga cuma ibu tiri, ibuku yang asli udah meninggal gitu. Nah, pada saat itu yang dibutuhkan konseling adalah ada orang yang mengetahui bahwa konselor saya memahami apa yang saya rasakan. Maka butuh yang namanya reflection of feeling. Oh, jadi kamu sekarang mengalami dilema ya, galau ya, karena ayahmu sepertinya lebih perhatian dengan ibu tirimu ya, misalnya seperti itu. Nah, sampai yang dihasilkan dari kemampuan konselor untuk bisa reflection of feeling adalah konseling merasa, oh, ada orang yang memahami perasaan saya. Ada orang yang memahami perasaan saya. Itu dia. Goalnya ketika konselor mampu reflection of feeling kepada konselingnya. Gitu. Next, clarification. Ini juga diperlukan. Setelah panjang kali bercerita begitu si konseling, perlu ada simpulan. Pada dasarnya, pada pokok intinya dengan kata lain, Anda sebenarnya sudah memaafkan ya orang tuamu yang demikian, namun sulit sekali untuk melupakan kejadian-kejadian di masa lalu yang menyakitkan buatmu ya. Gitu. Clarification dulu. Setelah bercerita, perlu di highlight gitu ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi perasaan kamu? Apa yang seperti ini betul? Ini yang kamu rasakan? Inikah yang kau pikirkan? Inikah yang sudah kau lakukan? Gitu. Nah, silent itu perlu loh ya. Untuk apa sih? Misalnya, konseling habis bercerita panjang kali lebar, nangis, meluapkan emosi kemarahannya gitu. Oke, kamu boleh tarik nafas dulu. Boleh minum dulu. Butuh minum? Oke, tenang dulu. Take a rest dulu. Untuk apa? Untuk menetralisir begitu emosinya tadi diturunkan lagi. Jangan terlalu menggebu-gebu gitu. Nah, advice inilah yang sering kali kebanyakan orang-orang itu banyak advice-nya ya. Berujung adu nasib biasanya. Nah, ini harus disedikitkan teman-teman. Advice itu makanya terakhir nih. Kenapa? Karena emang iya ya orang itu bercerita butuh dinasihati? Emang iya ya nasihat itu udah paling benar? Nah, itu. Sebab itu kita harus make sure bahwa data sudah tergali dengan dalam, cerita dia sudah tergali dengan dalam, terkorek dengan dalam. Apa sih functionnya? Sometimes kita tidak mampu untuk memvalidasi perasaan kita sendiri. Maka pertanyaan-pertanyaan itu perlu untuk menganalisis sebetulnya apa yang sedang saya rasakan. Begitu. Advice pun juga macam-macam, tidak selalu nasihat langsung. Kita bisa persuasif, misalnya menyanjung. Misalnya dia sudah berhasil melakukan sesuatu gitu. Dia sudah mencoba untuk komunikasi, biar nggak derdek, biar pede, udah mencoba untuk komunikasi sedikit-sedikit. That's good, kamu bisa lanjutkan loh itu. Gitu. Atau alternatif. Apa itu nasihat alternatif? Misal, dia mengalami kebingungan nih. Mau pilih ini, mau pilih ini, gitu. Mau apa? B ya? Mau lanjut di Undip, mau keluar ya? Gitu misalnya. Nah, konselor memberikan opsi-opsi. Begini loh bagusnya Unda. Begini loh bagusnya kampus luar. Mana ya yang lebih kamu mampu untuk hadapi konsekuensinya? Gitu. Jadi tidak selalu banyak advice kemudian berujung adu nasib. No way. Tidak seperti itu yang diharapkan oleh pendengar ya. Oke. Next, ada penolakan. Penolakan ini misalnya konseling melakukan hal yang membahayakan atau merugikan. Nah, ada dua.
jika penolakan itu, jika dia melakukan sesuatu tidak disadari, misalnya sudah amarahnya sudah sangat dibutakan oleh amarah, dibutakan oleh cinta, misalnya dia melakukan hal-hal yang ingin bunuh diri, ingin menabrakkan dirinya ke depan tuh kereta api begitu barangkali. Dalam kondisi yang sudah tidak bisa sadari, tidak bisa dikendalikan, maka perlu melakukan penolakan langsung. Tapi, jika dia melakukan hal-hal yang bahaya dan hal tersebut masih dia sadari, maka kita bisa melakukan penolakan tidak langsung. Contoh, apa enaknya aku kabur aja dari pondok? Emangnya kamu siap kalau pakai himar berwarna-warni? Gitu misalnya. Itu penolakan tidak langsung. Nah, misalnya penolakan langsung, dia udah menggebu-gebu rumah. Kok dia aja misalnya udah bawa pisau begitu? Dia sudah dikendalikan oleh emosi tubuhnya ini. Maka yang dilakukan adalah don't take the knife gitu ya. Kemudian disimpan, ditanamkan gitu. Nah, selanjutnya ada reassurance. Ini yang harus banyak dilakukan oleh konselor. Dukungan teman-teman. Dan dukungan pun macam-macam. Bisa diberi pujian. Karena dia sudah melakukan hal yang bagus begitu. Hal yang sudah approach lah ya gitu ya. Nah, udah approve nih melakukan sesuatu yang bagus. Nah, itu perlu diassurance. Nah, itu sudah bagus. Antum sudah ketika mau bicara kan sudah tulis note dulu apa yang mau dibicarakan sehingga meminimalisasi terjadinya gagap-gagap saat berbicara gitu. Atau post diction, penguatan atas perilaku yang dilakukan tanpa hasilnya. Jadi, nah, setelah antum mencoba untuk menulis, ternyata sekarang lebih bisa ya untuk berkomunikasi dengan orang lain di depan umum, gitu misalnya. Atau prediction. Kita memprediksi ketika melakukan hal positif akan terjadi apa. Seandainya saja antum memulai untuk menuliskan segala sesuatu apa yang ada di pikiran antum, kemudian disampaikan, sepertinya itu bisa menjadi peluang untuk berkomunikasi lebih lancar ya. Nah, gitu. Atau faktual. Kalau faktual itu menyatakan bahwa kejadian negatif yang dialami akan berdampak sama jika dialami oleh orang lain. Misalnya, pasti berbicara di depan umum itu setiap orang punya pengalaman negatifnya masing-masing. Jadi, nggak masalah, semua orang juga akan seperti itu jika itu dilakukan pertama kali, gitu. Jadi, nervous itu hal yang biasa loh, gitu, untuk menyampaikan poinnya, untuk menyampaikan hal itu kepada si konselor kita. Confrontation, perlu ya. Kenapa? Misal, dia mengalami atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Perkataannya sudah maafkanlah kakaknya, tapi dia terus mengulang-ulang kejelekan kakak-kakaknya. Sure, you have to apologize your brother, gitu kan? Betul, antum sudah memaafkan kakakmu, tapi yang ada ini antum terus mengulang-ulang terus kesalahan yang dilakukan kakakmu, gitu. Itu perlu juga dilakukan. Nah, kelas adalah summary. Menyimpulkan keseluruhan atau ringkasan cerita yang disampaikan oleh konseli, kemudian apa saja yang akan kita lakukan bersama-sama, jadi hasil diskusi, rencana-rencana yang akan dilakukan dibahas lagi, kemudian kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk follow up, itu perlu juga disampaikan biasanya di summary, gitu ya. Oke, untuk mahasiswa-mahasiswaku, silahkan membuat pertanyaan dari apa yang kami sampaikan ini, minimal satu orang, satu pertanyaan. Next meeting kita akan mempraktikkan teknik-teknik ini dan silahkan menemukan siapa konselornya, siapa konselinya. Kita pairing ya, kita berpasangan gitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.